Alhamdulillah wal mahmudullahu jalla jalaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wal musalla alaihi sayyiduna Muhammadun wa aluh. Wa nad'u liman salihil ummah fal mad'u lahul watanu wa rijal. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah wattaqullah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, kaula muda, hamba Allah terpilih. Ketika surah Al-An'am ayat 82 yang baru dibaca turun, para sahabat Nabi merasa berat. Ya Rasulullah, ayyuna lam yazlim nafsa. Siapa orangnya di antara kita yang tidak pernah melakukan kezaliman, minimal pada diri sendiri. Sedangkan ayat tersebut, kaum beriman baru akan terjamin keamanannya, baru akan dianggap tetap dalam petunjuk apabila tidak mencampuri imannya dengan kezaliman. Lam yalbisu imanahum bizulmi. Mana ada di antara kita yang tidak pernah mencampurkan iman kita dengan kezaliman? Rasul menjawab, laisa kama taqulun. Maksud ayat tersebut tidak seperti apa yang kalian paham, tidak seperti apa yang kalian katakan. Lam yalbisu imanahum bizulmin ay bisyirkin. Yang dimaksud zulmun, kezaliman dalam ayat ini adalah kemusyrikan. Bukankah kalian mendengar kata-kata Luqman di dalam Al-Quran? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuh. Ingatlah ketika Luqman menasihati anaknya dengan mengatakan, ya bunayya, duhai anakku, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena kemusyrikan itu adalah bentuk kezaliman terbesar. Jadi bapak-bapak kaula muda yang imannya tanpa kemusyrikan itu dijamin menurut Al-An'am ayat 82, bapak-bapak akan mendapatkan jaminan keamanan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, bapak-bapak kaula muda semua akan tetap dalam posisi sebagai yang mendapat petunjuk, yang istiqomah dalam petunjuk. Mengapa para sahabat merasa berat dengan ayat ini dan memahami kezaliman sebagaimana mereka paham? Al-Khattabi menjelaskan, kana syirku 'inda sahabah akbar min ayyulaqaba bizulm. Kemusyrikan dalam pandangan para sahabat itu terlalu besar untuk disebut sebagai kezaliman. Sehingga mereka memahami kezaliman pada ayat Al-An'am 82 itu sebagai kezaliman biasa yang biasa kita lakukan, yaitu menyakiti diri sendiri, mungkin orang lain, mengecewakan orang lain, dan kezaliman-kezaliman lain. Dan kalau itu yang dimaksud pada ayat ini,
maka siapakah di antara kita yang tidak pernah melakukan kezaliman? Maka dengan ayat ini Muhammad bin Ismail At-Taimi menjelaskan hadis ini dengan mengatakan bahwa yang dimaksud lam yalbisu imanahum bizulmin ay lam yartaddu. Tidak mencampurkan iman dengan kezaliman artinya tidak murtad. Dan tidak ada di antara kita yang murtad. Maka kita aman. Kita tetap berada dalam petunjuk. Makna yang kedua ay lam yunafiqu. Lam yalbisu imanahum bizulmin ay lam yunafiqu. Yaitu tidak berperilaku munafik. Tidak bersikap munafik. Mulut mengatakan iman, tapi hati menyekutukan Tuhan. Itu munafik. Dan itu berarti imannya terkontaminasi oleh kezaliman bernama kemusyrikan. Maka menurut ayat ini kita semua aman. Kita semua mendapatkan amnun, keamanan dari Allah untuk kehidupan kita yang terjaga dan keamanan di akhirat nanti. Dan kita disebut oleh Allah sebagai yang tetap mendapat petunjuk. Di dalam hadis di Musnad Ahmad disebutkan sebuah kisah. Datanglah seseorang kepada Nabi dengan mengendarai unta. Lalu dia ditanya oleh Nabi, mau kemana? Mau ketemu Rasul. Ini Rasul ada di hadapannya. Saya mau bertanya ya Rasulullah. Ya. Alimni mal iman. Tolong ajari aku tentang keimanan, kata orang ini. Maka Rasul menjelaskan, iman itu adalah tasyhadu. Pertama Anda bersyahadat, wa tuqimus shalah, Anda tunaikan salat, wa tu'tiz zakah, Anda keluarkan zakat, wa tasumu Ramadan, Anda tunaikan puasa di bulan Ramadan, wa tahijjul bait, engkau tunaikan haji. Itu saja. Lalu kata orang ini, qad aqrartu, saya berikrar akan menunaikan 5 rukun Islam. Begitu dia mengucapkan itu, untanya terperosok pada perangkap tikus, kemudian terjatuh dan menimpa orang tersebut sampai meninggal. Dan dalam pandangan Rasul, ketika orang ini dicabut nyawanya, itu ada beberapa malaikat yang menyuapi orang ini dengan bebuahan dari surga. Itu informasi kepada Rasul bahwa orang ini memang berangkat dari rumahnya dalam keadaan lapar. Dan dia meninggalkan keluarganya, anaknya, istrinya juga dalam keadaan lapar. Tapi dia menyempatkan diri datang ke Rasul untuk belajar agama. Dan dia memastikan keimanannya. Maka kata Rasul, dia adalah termasuk orang yang disebut di dalam surah Al-An'am 82, yaitu alladzina lam yalbasu imanahum bizulmi. Lam yalbisu imanahum bizulmi. Artinya apa? Orang ini imannya murni dan masuk surga. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, man u'tiya fasyakara wa muni'a fasabara. Siapa yang diberi dia bersyukur, tidak diberi dia bersabar. Wa zalama fastaghfara, dia melakukan kezaliman dia istighfar. Wa zulima faghfara, dia dizalimi oleh orang lain dia maafkan orang lain itu. Lalu Rasul terdiam. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, malahu, apa yang diraih oleh orang yang seperti itu? Kalau diberi bersyukur, tidak diberi bersabar. Kalau melakukan kezaliman istighfar, dizalimi orang lain memaafkan. Kata Rasul, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Inilah orang yang disebut oleh Al-An'am 82. Orang yang meraih keamanan hidup di dunia dan di akhirat dan tetap konsisten dalam
hidayah Allah Subhanahu wa taala. Selamat untuk bapak-bapak kaula muda semua. Pertama, atas keimanan yang kuat dan murni tanpa kontaminasi kemusyrikan, dan kedua, atas kesabaran dan keikhlasan taat sepenuh makna atas syariat Islam. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa alihi wa man ittaba'a hadiya. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat. Allahumma izzal islam bil muslimin wa izzal muslimin bil islam wa 'ali kalimataka ila yaumiddin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimissalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.